Suatu hari, sebuah keluarga mampir sarapan di sebuah kafe. Tekstur kue berminyak membuat Arya menolak untuk makan. Ayahnya mengatakan, kita orang India memiliki kekebalan imun terbaik di dunia. Jadi, tak perlu khawatir dengan segala jenis makanan. Meski dibujuk, Arya tetap menolak untuk memakannya. Beliau lalu pergi ke kasir untuk memesan 2 gelas teh. Teh itu seharga 10 rupiah. Ia membayar dengan uang besar. Namun si kasir tak punya uang kembalian. Tiba-tiba, seorang pria asing mendekat, lalu memesan teh yang sama. Ia juga membayarkan teh yang sudah dipesan oleh si ayah. Dengan senang, ia berterima kasih lalu kembali ke mejanya. Ia memastikan lagi anak gadisnya itu untuk makan. Namun Arya tetap saja menolak. Pria asing tadi tiba-tiba mendekat lalu bergabung duduk bersama mereka. Ia lalu bertanya, siapa nama anak gadis tersebut? Dengan senang hati Arya memberitahukan namanya. Lalu ia mendengar si ibu yang memastikan Arya tak mau makan apapun. Pria itu lalu mencoba untuk membujuknya. Namun si ayah mengatakan, biarkan saja dia yang tak menyukai makanan berminyak. Melihat Arya yang sulit dibujuk, pria itu lalu mengeluarkan permen dan memberikannya kepada Arya. Awalnya Arya tetap menolak, namun ayahnya mengatakan, hanya permen kecil tanpa minyak. Tak mau berdebat lagi Arya, lalu mengambil permen itu dan memakannya. Tiba-tiba ekspresinya berubah setelah memakan permen itu. Seperti ada kecemasan, kemudian Arya memandang ke arah pria asing itu. Pria itu lantas menyuruh Arya untuk memakan makanan tadi. Anehnya tanpa ada protes lagi, ia langsung memakan kue berminyak itu dengan lahap. Kemudian, ia meminta Arya berhenti makan dan meminum airnya. Arya segera menurut. Arya merasa seperti ada yang salah dengan dirinya. Ia melihat lagi ke arah pria itu kemudian memutuskan mengajak mereka segera pergi. Pria itu bernama Pratap. Sebelum pergi si ayah berterima kasih kembali kepadanya. Sejak memakan permen tersebut, perasaan Arya seketika berubah. Belum sempat pergi, Pratap tiba-tiba datang lagi. Kali ini ia memberikan sebuah biskuit dan meminta agar Arya memakannya setelah sampai di rumah. Istrinya bertanya siapa pria itu. Si ayah menjawab pria itu bernama Pratap. Kebetulan bertemu saat memesan teh. Mereka sekeluarga lalu mandi bareng di kolam renang di halaman rumahnya. Ibunya segera mengeringkan diri, karena sadar ponselnya basah ikut terbawa mandi. Saat mengeringkan diri di teras atas, ia dikejutkan dengan kehadiran seseorang di depan pagar rumahnya. Yang tak lain adalah Pratap tadi dengan aba-aba meminta untuk masuk. Ia segera memberitahukan suaminya yang bernama Artava. Dengan keheranan, namun akhirnya Artava segera datang menemuinya. Pratap mengatakan mobilnya sedang mogok. Ia mencoba menelpon putrinya untuk menjemput, namun sinyal ponsel mengalami gangguan. Kebetulan, ia melintas dan melihat ada istrinya Artava berada di teras. Ia meminta bantuan untuk meminjam telepon agar bisa menghubungi putrinya. Artava tak keberatan, lalu mempersilahkannya masuk. Artava mengatakan ini memang daerah terpencil. Jadi terkadang sinyal ponsel sulit untuk didapatkan. Sesampainya di dalam Artava, meminta istrinya bernama Bena untuk membuatkan teh untuk Pratap sementara ia akan ke kamar untuk berganti pakaian. Saat sendirian Pratap bergegas bangkit, lalu mengamati Arya yang asik mandi bersama adiknya. Kemudian, Artava kembali lalu meminjamkan telepon rumah miliknya. Namun tetap saja hanya nomor yang dituju belum bisa terhubung. Saat ngobrol, ia menanyakan pekerjaan. Artava menjawab ia seorang pilot, dan saat ini sedang cuti untuk berlibur bersama keluarga. Saat melihat Arya, ia memintanya untuk duduk, namun dengan pakaian basah membuat sopa basah. Lalu ayahnya meminta untuk berganti pakaian dulu. Namun Arya menjawab, tapi Pratap meminta untuk duduk. Sempat berdebat dengan ayahnya, sampai kemudian Pratap meminta Arya untuk menuruti ayahnya, barulah Arya menurut. Situasi ini sebenarnya membuat Artava mulai merasa kurang nyaman dengan kehadiran Pratap. Namun ia berusaha bersikap tenang. Pratap malah melempar telepon tadi, mengindikasikan itu bukanlah tujuan utamanya datang ke rumah mereka. Di kamar Artava, menjelaskan bahwa Pratap hanya sebentar untuk meminjam telepon karena mobilnya mogok. Sementara Arya kembali menemui Pratap. Adik Arya yang asik bermain membuat Pratap merasa terganggu. Di situ Arya menceritakan semua masalah pribadinya, bahwa ia dilarang untuk pacaran. Sementara di dapur Bena merasa Pratap sudah cukup lama berada di rumah mereka. Artava menenangkan dengan nanti akan menyuruhnya pergi. Pembicaraan Arya dan Pratap semakin intens. Arya tak segan-segan menceritakan rahasia tentang pribadinya. Pratap lalu mengatakan, sekarang kau bebas, tak perlu takut dikekang orang tuamu, karena kau akan ikut bersamaku selamanya. Arya seketika merasa ada yang aneh lagi dengan dirinya. Ia ingin menolak permintaan itu, tapi seakan mulutnya terkunci dan suasana kembali terganggu dengan adiknya Arya yang nakal melempar bola. Pratap yang sejak awal kurang suka diganggu menyuruh Arya untuk menampar adiknya.
Kegaduhan itu membuat orang tua datang menghampiri. Artava sangat marah. Arya meminta maaf seakan menunjukkan bahwa perbuatannya di luar kendalinya. Namun Pratap segera menyela menjadi penengah di situasi itu. Arya terlihat penuh kebingungan. Di sini mereka mulai menyadari ada yang salah dengan pria asing yang ada di rumah mereka setelah tiba-tiba Pratap menyuruh Arya menelpon pacarnya untuk mengatakan putus. Padahal sebelumnya Arya keras kepala tak mau menurut keinginan orang tuanya. Bena tak habis pikir dengan Arya, yang ternyata menceritakan semua hal pribadinya dengan orang asing begitu mudahnya. Kesabaran Artava akhirnya habis. Ia bangkit dan mau mengusir Pratap. Artava mengatakan ia menghormati karena Pratap lebih tua. Namun kesabarannya kini telah habis melihat keanehan dalam keluarganya. Namun Pratap lagi-lagi meminta Arya untuk menghalangi orang tuanya, untuk mengusir. Dengan lantang ia berani membentak, bahkan mendorong ayahnya, yang sebelumnya hal itu sangat kontras dengan kepribadian Arya. Ibunya Bene meyakini dari perilaku Arya bahwa saat ini Arya terkena guna-guna semacam ilmu hitam. Pratap meresponnya dengan tersenyum. Untuk menegaskan lagi, ia menyuruh Arya untuk tertawa bahkan menangis. एकदम धुरुस के जो किया जो आक्रंद Arya जो मजाक lagi. Tak berhenti di situ saja. Pratap lalu menyuruh Arya memutar musik di ponselnya pada pengeras suara. Dan kalian tahu apa yang Arya lakukan? Pratap menyuruh Arya untuk menari. Dengan hati yang sebenarnya berontak, namun tetap saja Arya menuruti semua perintah itu. Kedua orang tuanya tak tahan lagi dengan yang terjadi pada putrinya. Mereka memohon ambil saja semua uang harta mereka dan silahkan pergi. Namun Pratap berjanji hanya akan pergi apabila mereka mengizinkan Arya untuk ikut bersamanya. Ia mengatakan bisa saja membawa secara paksa, namun efek mantra akan lebih kuat apabila Arya diserahkan secara sukarela oleh kedua orang tuanya. Dan tentu saja mereka tak akan melakukan hal itu. Pratap lalu memberikan waktu untuk mereka berpikir. Sementara Arya ia suruh untuk berdiri menjaga agar kedua orang tuanya tidak mengusirnya. Meski haus, lapar, lelah, namun Arya tetap menuruti sampai-sampai ia buang air kecil pun di celana. Ibunya tak kuasa melihat putrinya. Ia memohon agar membiarkan Arya untuk ke kamar mandi untuk berganti pakaian. Namun Pratap menolaknya dan meminta diambilkan pakaian baru lalu berganti pakaian di tempat. Sambil isak tangis, sang ibu mengganti pakaian anaknya. Ia tak menyangka ada orang berhati iblis seperti itu. Tak berhenti di situ saja. Artava turun dari lantai atas setelah melihat kondisi As yang diketahui mengalami demam. Artava meminta untuk membawa ke rumah sakit. Namun, yang mengejutkan Pratap malah meminta Arya untuk menghabisi adiknya tersebut. Sambil histeris dalam ketidakberdayaan, Artava dan Bena segera ke kamar As. Karena Pratap memberikan mereka waktu 10 menit untuk menyembunyikan As sebelum Arya pergi mencari untuk menghabisinya. Sambil panik, Artava segera memindahkan putranya. Sedangkan Arya kini bersiap setelah Pratap menyatakan waktunya telah tiba. Sebelum mulai, ia menyuruh Arya untuk mengeluarkan amarahnya terlebih dahulu. Lalu ia pun bergegas. Kini Arya Sepeti bukan dirinya lagi. Suasana pilu menyelimuti konflik keluarga ini. Akankah adiknya selamat dari Arya? Bagaimanakah kelanjutan cerita film ini? Apabila kalian suka konten cerita dari film seperti ini, berikan dukungan dengan like dan subscribe. Biar cerita kita lanjutkan dan terus membuat konten seperti ini. बताओ दीदी।